Shalom Aleichem, sahabat-sahabat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan saat ini saya akan membagikan renungan singkat. Renungan saat ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang yang berbahagia, yang bersukacita, yang bergembira adalah mereka yang membaca firman Tuhan itu dengan baik, lalu mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan satu tema, yaitu mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Bagian introduksi atau pendahuluan. Apa arti kata dari mengandalkan? Arti kata dari mengandalkan dari akar kata andal, yang berarti tangguh, terus dapat dipercayai, memberikan hasil yang sama. Lalu kepada siapa ditunjukkan manusia itu? Manusia adalah diciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk hidup atau makhluk sosial. Manusia adalah saya dan saudara-saudara. Manusia adalah kita yang masih hidup, masih bekerja, bisa lakukan segala hal. Lalu kepada siapa disebut Tuhan itu? Tuhan adalah sebagai pencipta alam semesta yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Juga Anda dan saya. Itu Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yeremia pasal yang ke-17, ini adalah keluhan Yeremia terhadap orang-orang Israel di pembuangan, yaitu Babel.
ketika Nabi Yeremia melayani, memberitakan Injil terhadap orang Israel. Tetapi orang Israel tidak ada yang percaya, tidak ada yang bertobat, tidak ada yang berbalik dari kesalahannya. Mereka terus-menerus mengandalkan pada manusia itu, pada penyembahan berala-alalan, dan pada kepintarannya, pada kekayaannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, Yeremia sangat keluh kesah dan sangat sedih hal ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam teks tersebut pasal yang ke-17 ayat 5 sampai yang ke-8 ada dua hal yang penting. Pertama, yaitu menerima berkat kutuk. Menerima berkat kutuk. Apa arti kata kutuk? Kutuk berarti kemarahan atau disebut bencana atau hal-hal lainnya. Nah, kutuk berarti menerima penderitaan atau perkataan yang menimbulkan bencana. Contoh, kita atau kami orang-orang Papua, di sana seorang anak tidak bisa marah terhadap mertuanya. Jika demikian, mertuanya akan berpikir yang negatif dan bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan anak tersebut pasti akan mengalami bencana. Tidak hanya juga anak, tapi ibu dan sebagainya. Dan hal tentang kutukan pernah kita tahu. Setiap lingkungan, setiap budaya itu ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu kepada siapa ditunjukkan kutukan itu? Yaitu setiap orang atau orang-orang yang mengandalkan pada manusia, mengandalkan pada kekuatannya, mengandalkan pada kepintarannya, mengandalkan pada kekayaannya, dan sebagainya. Kekayaan berarti berbagai macam, seperti uang, seperti mobil, seperti rumah, dan sebagainya. Kepintaran berarti mengandalkan kepada orang-orang pintar. Ketika seseorang sakit, mereka tidak meminta doa kepada Tuhan, atau mereka tidak bawa ke rumah sakit, tapi mereka bawa ke dukun dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu, mereka akan menerima akibat atau menerima akibat, yaitu kutukan. Lihat ayat yang ke-8, di situ sangat jelas. Jadi orang-orang yang seperti itu akan menerima kesengsaraan, akan menerima kesakitan, akan menerima hal-hal yang buruk, tidak sewajar. Jadi dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam pekerjaan, masa depan dan selanjutnya tidak maksimal, tidak membawa berkat dan selanjutnya. Tetapi sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita lihat ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di situ poin yang kedua, yaitu saya berikan satu perikop, yaitu
berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini diterima oleh orang-orang yang mengandalkan kepada Tuhan dan memiliki pengharapan pada Tuhan. Orang-orang yang hidup menurut nasihat-nasihat Tuhan, orang itu akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Dia setia pada ciptaannya, yaitu Tuhan kita. Bapak Ibu atau saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketiga, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, berkat yang akan diterima. Lihat ayat yang ke-8. Di situ sangat jelas. Saya akan baca ulang. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh karena itu, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan berkati dalam kepribadiannya, dalam keluarganya, dalam usahanya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masa depan, juga anak cucu selanjutnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita andalkan Tuhan, penuh harapan kepada Tuhan, dan tetap hidup konsisten. Walaupun tantangan kesulitan itu datang silih berganti, tapi kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Lalu kita akan mensolusi seluruh masalah itu dengan baik. Ketika firman Tuhan ada dalam hati kita, Tuhan Yesus ada dalam hati kita, kebenaran ada dalam hati kita, kebenaran itu yang akan memberikan kelurusan, memberikan solusi. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita turuti, maka kita akan meninggalkan segala persoalan itu. Oleh karena itu, menjadi kesimpulan dalam renungan kita saat ini, jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita mendapatkan semua harapan kita, mari menaruh hatinya kepada Tuhan. Dan supaya kita orang yang diberkati Tuhan, orang yang berhasil. Tetapi kalau kita mengandalkan pada kekuatan kita sendiri, pada manusia, kepintaran, kekayaan, dan semuanya, kita akan menerima kutukan ini dari Tuhan, juga dari sesama manusia, juga diri kita, karena kita tidak turutinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mempersalahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita terus mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan manusia. Hak pilihan itu ada pada kita masing-masing. Demikian renungan singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.